Perkenalkan, nama saya Emilia Rizka Berupinem, Jabatan Penyuluh Agama Katolik, Unit Kerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara. Peserta Laksar Angkatan 4 Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis isu-isu kontemporer. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki berbagai macam isu-isu yang terjadi di bangsa Indonesia. Kita mulai dari konsep perubahan. Perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Dapat disimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan masa depan kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin bangsa lain yang bisa memperbaiki negara dan bangsa kita sendiri. Dalam kesempatan ini, sosok PNS yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kualitas merupakan gambaran implementasi sikap mental positif PNS yang berkompeten dengan kuat memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Brappenbeirer. Ada 4 level lingkungan strategis yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai tugas masing-masing, yakni individu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, nasional. Yang keempat, dunia. Dalam kesempatan ini, PNS diharapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan internal yang kian lama mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, setiap warga negara berhak dan wajib mencintai bangsanya agar isu-isu yang datang dari luar, yang datang dari dalam dapat ditanggulangi dengan kecakapan SDM yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada beberapa modal insani yang diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual adalah modal pengetahuan, perangkat yang diperlukan untuk menentukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Yang kedua adalah modal emosional. Kemampuan lainnya dalam menanggapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi setiap PNS pasti bekerja keras dengan orang lain dan untuk orang lain. Yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencairan solusi dari masalah yang dihadapi mereka. Modal sosial ditunjukkan untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama dan hubungan impersonal yang mendukung kesuksesan. Modal sosial terdiri dari kesadaran sosial, yaitu kemampuan berempati. Tidak hanya bersimpati, tetapi berempati. Kita ikut dalam permasalahan orang lain. Kemampuan sosial yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain. Modal sosial dibagi menjadi 2. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan berempati, tidak hanya bersimpati, tetapi berempati. Yang kedua adalah kemampuan sosial,
yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dengan orang-orang yang kita temui. Model ketabahan. Konsep model ketabahan dari Paul G. Start pada tahun 1997. Ketabahan adalah modal untuk kesuksesan dalam hidup, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup organisasi. Yang kelima, modal etika dan moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus ditetapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan. Kecerdasan emosional sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus ditetapkan di dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan dan perkataan kita. Yang keenam, modal kesehatan atau kekuatan fisik dan jasmani. Badan adalah raga, wadah untuk mendukung memfasilitasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Tanpa modal kesehatan, semua modal insani yang dibahas sebelumnya tidak akan muncul secara maksimal, karena kesehatan adalah ujung tombak dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu-isu kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasional dalam konsep Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Ada isu-isu di Indonesia antara lain korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama, korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin dikenal istilah corruption. Yang pertama, korupsi. Secara Arabiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang kedua adalah narkoba. Di kalangan masyarakat luas, secara umum sudah kita kenal yang namanya narkoba atau nebza, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Narkoba adalah akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafsa adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba musuh besar bangsa kita. Mari kita hindari narkoba. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme artinya membuat gemetar atau menggentarkan. Di dunia ini, terorisme bukan hal yang baru. Seperti yang kita ketahui, para terorisme banyak menggunakan ataupun mengatasnamakan agama-agama, misal Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Radikal atau radikalisme. Radikalisme yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan
Istilah ini mengandung varian pengertian tergantung pada perspektif keilmuan yang menggunakannya. Istilah radikal juga acap kali disinonimkan dengan fundamental, ekstrem, dan militan. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total. Selanjutnya, teknik analisis isu. Pemahaman tentang isu kritikal sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu secara umum. Isu diartikan suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Ada teknik-teknik analisis isu antara lain. 1. Teknik tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak dijelaskan. Misalnya, menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian. Yang kedua, teknik analisis isu. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis isu secara mendalam. Isu yang memiliki kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategi. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbaikan kinerja aktual dengan kinerja potensi atau yang diharapkan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik dari pelajaran ini adalah perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Seperti yang kita ketahui, di perubahan dunia, otomatis bangsa kita sendiri juga harus berubah. Menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah yang menjadi faktor pembeda yang menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik perubahan lingkungan, individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia. Dengan memahami pembelajaran tersebut, maka kita perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang kita miliki, memperhatikan modal-modal insani yang harus kita lakukan yang merupakan modal intelektual, sosial, ketabahan, etika, kesehatan, fisik. Hal itu semua harus kita miliki. Dan sebagai seorang ASN, saya harus mampu menganalisis isu-isu yang terjadi di Indonesia tercinta dengan cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun bertetangga, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Mengubah kesadaran ASN, khususnya PNS yang memberikan sumbangsi, pemikiran dan tenaga untuk menyelamatkan negara dari bahaya tindak pidana narkotika. Membangun kesadaran anti korupsi, menyebarkan hal-hal yang positif di kehidupan nyata maupun media sosial, menghindari yang namanya hoak dan berita-berita kabar buruk yang tidak jelas kebenarannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih.